orang yang hilang setelah demisioner itu menanggung dosa atas organisasi yang kemudian ia geluti. Healing boleh, hilang jangan. Ya. Dia mengatakan bahwa tugas menumpuk. Padahal kita ini kan kuliah juga. Iya. Ada tonji tugas tak? Ketua itu harus jadi milik bersama. Iya, itu. Saya begitu. Jadi Promise, swear. Yeah, baby. Yo. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di Balik Layar Podcast. Nah, kita kedatangan tamu demisioner ketua HMJ dari salah satu universitas di Makassar. Siapa ya? Check it out. Nah, kita sudah kedatangan tamu dari demisioner ketua HMJ Biologi Kampus UIN Alauddin Makassar. Halo Kak Ariel. ya halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Angkatan berapa Kak? Saya angkatan 20. Berarti semester 7? Iya. Jabatan di organisasi mungkin kayak di HMJ apa Kak? Saya pernah menjabat ketua umum periode 2023. Sekarang kan sudah demisioner. Sebelumnya apa? Ketua bidang apa? Anggota bidang kaderisasi. Bidang Sebelumnya. satu itu. Iya. Nah Kak, kan kita di sini sharing-sharing tentang kepemimpinan atau kehidupan kampus. Apa saja tantangan yang pernah dihadapi Kakak sebagai ketua di organisasi tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Iya. Mungkin tantangan yang basic lagi. Ya, jadi berbicara persoalan organisasi atau berbicara persoalan kepemimpinan itu tidak terlepas dari yang namanya problematika. Problematika yang pertama adalah itu mengenai internal itu sendiri. Banyak pengurus yang kemudian misalkan sudah dilantik ya, biasanya tidak solid sampai di akhir. Cuma sebagai ketua itu harus bisa memahaminya, toh, begitu. Itu problematika yang paling urgent sekarang saat ini di berbagai organisasi lah. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, karena mengatasi persoalan itu, pemimpin kan ini apa harus bisa mencari solusi atas permasalahan yang kemudian dialami. Solusi yang saya jalankan selama ini, kalau misalkan ada permasalahan seperti itu biasanya melakukan komunikasi secara persuasif. Mungkin ada masalah secara pribadi, atau begitu. Oh ya Kak, mengenai anggota yang hilang, kan memang banyak terjadi. Tapi ada pertanyaanku, kan pernah pasti dengar istilah ini untuk kayak para demisioner yang baru atau baru demisioner, itu kayak healing lalu hilang. Bagaimana tanggapan Pak tentang itu? Jadi persoalan itu demisioner yang kemudian healing lalu hilang itu masalah juga bagi kehidupan organisasi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena harusnya orang yang setelah demisioner itu harus membimbing adik-adiknya yang jadi pengurus sekarang ini, toh? Iya. Gitu. Orang yang hilang setelah demisioner itu menanggung dosa atas organisasi yang kemudian ia geluti. Gitu. Oke guys, healing boleh, hilang jangan. Ya. Nah Kak, sejauh mana mahasiswa terlibat dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan kampus? Terkait dengan suara-suara mahasiswa hari ini, biasanya ada sesuatu yang mungkin secara pribadi itu saya menilai bahwa ada pembungkaman tersendiri. Kalau misalnya ada kegiatan kampus, ya mereka tidak dilibatkan mengambil keputusan dari birokrasi, mahasiswa tidak dilibatkan. Contoh sekarang ini itu ada kan namanya MBKM, toh. MBKM itu harusnya mahasiswa harus terlibat karena dia yang akan menjalankan Merdeka Belajar hari ini, toh. Cuma salahnya birokrasi itu tidak melibatkan mahasiswanya, begitu. Kak, kalau dibagi menjadi beberapa kelompok, jenis anggota seperti apa yang Anda temui? Misalnya kayak tipe rajin, tipe malas, atau tipe banyak alasan? Jadi berbicara persoalan pengurus keorganisasian hari ini itu memang berbagai banyak tipe. Ada yang beralasan bahwa dilarang sama orang tua lah berkegiatan ya. Ada yang mengatakan bahwa tugas menumpuk, ada yang mengatakan bahwa
Ya mungkin saja dia sakit, mungkin itu yang menjadi persoalan hari ini di pengurus organisasi, karena lagi-lagi kita kembali ke tanggung jawab. Persoalan tanggung jawab itu apapun kondisi yang kemudian kita hadapi itu harus dilaksanakan. Toh? Dia mengatakan bahwa tugas menumpuk, padahal kita ini kan kuliah juga, ada tugas tak, ada yang kemudian prioritas yang harus kita kerja, tapi kan tetap kita bertanggung jawab terhadap organisasi yang kita jalankan. Baik Kak, bagaimana tanggapan Anda tentang orang yang berorganisasi hanya untuk eksis di hadapan junior? Ya, satu kata untuk mereka, salah. Kenapa saya mengatakan salah? Banyak sekarang pengurus organisasi yang kemudian hanya eksistensi terhadap junior, tapi kinerjanya tidak ada. Jadi dia seolah-olah mengambil peran penting kalau misalkan ada mahasiswa baru di hadapannya. Tetapi di balik layar yang kemudian tanggung jawabnya itu dia tidak laksanakan secara maksimal. Lalu bagaimana tanggapan Anda tentang mahasiswa yang banyak teori tapi sedikit aksi? Ya, jadi saya kira mahasiswa yang banyak teori tanpa adanya aksi, saya kira keliru di persoalan itu. Harusnya seorang mahasiswa atau seorang pemimpin itu harus menjadi konseptor dan eksekutor. Artinya harus dia konsepkan sesuatu lalu mengimplementasikan apa yang dia sudah konsep. Itu saya katakan bahwa mahasiswa yang kemudian bisa di dua hal, konseptor dan eksekutor, itu adalah mahasiswa yang keren. Seperti itu. Dan mahasiswa-mahasiswa seperti ini seringkali pasti didapat di setiap forum atau rapat gitu yang selalu banyak protesnya, selalu banyak suaranya, itu dia. Betul. Lalu Kak, apa suka duka selama berorganisasi? Mungkin dari dukanya dulu. Apa Dik? Dukanya, iya persoalan duka banyak sekali. Dukanya itu ketika misalkan kita mau menjalankan suatu kegiatan, tapi teman-teman pengurus ini tidak ditahu keberadaannya di mana. Jadi di situ lagi problematika kehidupan organisasi, kehidupan kampus. Tapi di lain sisi, duka itu akan mendewasakan kita. Toh? Problematika yang ada di organisasi itu akan membuat kita menjadi bijaksana, mungkin mengambil keputusan. Begitu. Kalau suka, ya baik sekali. Pertama mungkin persoalan ilmu yang kemudian kita dapatkan. Kedua itu relasi, baik itu organisasi internal, organisasi eksternal, dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya pergi kuliah, pulang tidur. Itu ya kupu-kupu sekali toh. Kayaknya sepertinya hostnya haus. Kak, haus juga tidak? Mau minum apa gitu Kak? Kopi aja toh. Oh iya, supaya pikiran tetap cemerlang. Lagi hujan-hujan, dingin-dingin. Mungkin bisa Yanto. Nah, sambil menunggu minumannya datang, mungkin bisa dilanjut dulu. Boleh. Datang. Oh, siap. Terima kasih Bang. Luar biasa memang di sini. Makasih Bang ya. Silakan diminum. Ya. Ini makan juga. Ya. Oke, terus minum dulu sedikit. Curiga belum diaduk ini. Nah, setelah melewati suka duka yang sangat banyak dalam satu organisasi, pernah nggak ngerasain cinlok? Kan pasti, atau anggota yang ketahuan cinlok ada? Ya, kalau secara pribadi saya kan ketua pada saat itu, ya tidak mungkin lah saya cinlok sama pengurus, kan nggak boleh itu. Karena pernah aku dengar kayak ketua itu harus jadi milik bersama. Iya, itu. Saya begitu. Jadi tidak boleh kita mengistimewakan satu orang. Jangan sampai cemburu yang lain toh. Itu masalah juga berorganisasi. Untuk ketua-ketua dimanapun itu harus siap menjadi milik bersama. Iya, boleh. Tunggu. Bahasanya kayak makan daya betulan. Sebenarnya
persoalan perasaan itu tidak boleh dibatasi. Jangan pacaran kalau LDRG susah, toh. Masa begitu? Aduh, kaum LDR menangis. Istilahnya di biologi itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oh iya, siap. Misalnya perempuan, Ji. Kalau saya secara pribadi dari awal sampai akhir mungkin, toh. Emang ya.